Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita. Sekarang kita masuk kepada bab tentang sholat musafir. Jadi apabila kita melakukan safar, kita melakukan perjalanan jauh, kita diperbolehkan mengqashar sholat dan menjamak sholat. Qashar itu ente sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Yang namanya qashar meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Zuhur jadi 2, asar jadi 2 rakaat, sama isya menjadi 2 rakaat. Itu namanya qashar. Nah, adapun jamak, ente menggabung 2 sholat pada satu waktu. Zuhur sama asar, maghrib dengan isya. Boleh ente melakukan qashar tanpa jamak, boleh juga ente menjamak saja tanpa mengqashar, boleh juga ente mengqashar sekaligus menjamak gitu. Nah, kita bahas qashar dulu dah biar nggak puyeng, perlahan-lahan ya. Jadi yang namanya qashar meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Diperbolehkan kita mengqashar sholat saat melakukan perjalanan, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, antakuna sholatu ruba'iyatan minal maktubat. Keadaan sholatnya itu harus yang 4 rakaat daripada sholat yang wajib. Apa aja? Yaitu zuhur, wal asru, asar, wal isya, dan sholat isya. Yang bisa diqashar cuma 3 doang, zuhur, asar, sama isya. Adapun maghrib sama subuh nggak bisa diqashar karena sudah sedikit, nggak bisa diringkas lagi. 3 jadi 1,5. Subuh 2 jadi 1 nggak bisa. Hanya yang sholat 4 rakaat. Yang kedua, qasdu maudiin muayyanin walau bil jihati. Menuju tempat yang tertentu meskipun dengan arah. Mau kemana ente? Ane mau ke Jawa. Nah, itu udah ada arahnya. Sampai ke Jawa, boleh dia qashar. Fala yaksurul haimu alladzi la ya'rifu maqsidahu. Tapi orang yang nggak tentu tempat tujuannya, nggak boleh dia mengqashar. Mau kemana ente? Mana aja dah. Kemana kaki ane melangkah, disitulah ane berjalan. Itulah jalan ninjaku. Nggak boleh. Tahu-tahu nyampe aja Bandung. Meskipun perjalanannya itu sudah mencapai 2 marhala, 84 kilo lebih, tetap nggak boleh kok. Kenapa? Karena tujuannya nggak tertentu awalnya dia. Itu ya, harus tujuan tempatnya itu tertentu meskipun dengan arah. Ane mau ke Bandung, ane mau ke Solo, Jawa Tengah umpamanya, ane mau ke Pandeglang umpamanya. Tempatnya tertentu, atau dengan arah, ane mau ke utara, ane mau ke barat umpamanya. Yang ketiga, an yakuna safaruhu mubahan. Keadaan safarnya itu mubah, ai laisa maksiatan. Safarnya itu bukan maksiat, mubah. Fala yaduru idza kana safaru makruhan li'annahu la itsma fihi. Maka tidak mengapa apabila safarnya itu makruh, karena sesungguhnya dalam hal yang makruh itu tidak ada dosa padanya. Jadi safarnya yang ketiga syaratnya harus perjalanannya itu mubah. Ya, umpamanya pengen apa? Dagang ya. Ane mau ke Solo hadir haul sambil dagang. Kalau hadir haul ya sunnah hukumnya.
Umpamanya pengen dagang nih aneh, pengen dagang baju koko, pengen dagang minyak wangi, orang di sono rame, aneh mau dagang boleh, ya, mengkosor so. Tapi kalau maksiat perjalanannya nggak boleh. Kita mau kemana? Aneh mau ke Jakarta, umpamanya dia dari Jawa Barat. Aneh mau ke Jakarta mau ngapain? Aneh mau zina. Jakarta ceweknya cakep-cakep, ada dari Pakistan, ada dari Afrika. Nggak boleh, ya. Ente mau kemana? Aneh mau hadir haul. Mau ngapain hadir haul? Aneh mau nyolong di sono, mau nyopet di sono. Kan banyak orang tuh, jadi kesempatan emas tuh, orang pada lengah desek-desekan. Nah itu aneh, nggak boleh. Tujuannya maksiat, harus mubah. Ya. Kaunu safar li gharadin sahih. Tujuan safarnya itu untuk tujuan yang benar. Keadaan safarnya itu, keadaan perjalanannya untuk tujuan yang benar. Katijaro, seperti untuk berdagang. Ini syarat yang keempat, ya. Bukan tujuan yang tidak benar, umpamanya pengen ngebegal, pengen nyopet, pengen ngejamret, pengen ngerampok, pengen zina, naudzubillah, pengen main judi. Aneh mau ke Jawa Timur, mau ngapain? Di sono ada pertandingan Mobile Legend. Aneh ikut, bayar 500.000. Kalau menang hadiahnya sekian juta. Nggak boleh, judi jatuhnya. Karena ente bayar. Duit hadiahnya diambil dari situ. Judi, gambling. Mungkin menang, mungkin kagak. Ya, mungkin menang, mungkin kalah. Tapi kalau hadiahnya dari pihak ketiga, bukan judi jatuhnya. Umpamanya ada sponsor, ente ikut gratis nggak bayar, boleh, itu bukan judi. Nah, mau ngadu burung, ya, di Jakarta, umpamanya dia dari Jawa Barat, kompetisi burung ngegantang, bayar, judi, nggak boleh, kosong, ya. Karena dia ikut kompetisi, hadiahnya dari situ, mungkin menang, mungkin gambling, gitu. Yang kelima syaratnya kaunu safarihi marhalatain. Keadaan safarnya 2 marhala. 2 marhala itu perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari, kalau dikilometerkan kurang lebih 82 km. Jadi kalau ente udah mencapai 82 km, ente udah mencapai 2 marhala, boleh ente melakukan qashar, gitu. Bandung ada gak 82 kilo? Ada. Depok ada gak Depok? Nggak ada. Berarti boleh gak qashar di Depok? Nah. Atau ente muter-muter Jakarta nih, Gojek, total 82 kilo aja, nggak boleh qashar, Jal. Ya. Yang keenam, mujawazatul balad, melewati daerah, melewati balad. Ente udah melewati daerah ente tinggal. Wa takunu bi mujawazati sur fil baladil musawwar, dan menjadi dengan melewati pagar tapal batas pada daerah yang memiliki tapal batas. Umpamanya daerahnya tuh ada tapal batasnya, selamat datang di daerah ini umpamanya. Nah, kalau udah melewati tapal batasnya itu, dia sudah boleh untuk mengqashar. Kalau memang daerahnya ada tapal batasnya. Wa bimujawazatil umran fil baladi ghairil musawwar, dan menjadi dengan melewati gedung-gedung. Umpamanya udah melewati gedung-gedung, keluar dari daerahnya udah nggak ada gedung, nah berarti
dia sudah boleh kosor. Kalau memang daerahnya itu nggak ada tapal batas. Nah, kalau di negara kita tingkatannya apa? Sama ulama dibahas yang namanya balat itu apabila terkumpul padanya 3 hal. Suatu daerah dikatakan dia balat kalau terkumpul 3 hal. Yang pertama harus ada harus ada pasarnya. Harus ada pasar. Yang kedua, apabila ada orang yang ingin mengadu, dia bisa mengadukan permasalahannya, ada kodi, ada hakim. Kalau kita KUA, istri umpamanya ngegugat cerai sama suaminya, dia bisa tuh datang ke hakim. Suami juga sama, ya, ada KUA. Yang ketiga ada keamanan, surti, polisi. Ya, kalau 3 hal ini terkumpul pada suatu daerah, maka daerah tersebut dinamakan balat. Ada pasar, ada KUA, ada polsek, keamanan, polisi. Berarti kalau di negara kita 3 hal ini terkumpul pada tingkatan apa? Kecamatan. Ya, di setiap kecamatan ada pasar gak? Ada. Ada KUA gak? Ada. Ada polsek gak? Ada. Berarti kalau kita udah melewati kecamatan kita, tujuan kita 82 kilo lebih. Begitu udah melewati kecamatan kita, kita udah boleh melakukan yang namanya sholat qashar. Ente mau ke Surabaya umpamanya, naik kereta dari Senen udah lewat kecamatan kita belum? Udah. Kecamatan kita kecamatan Tambora. Udah keluar dari Tambora, ente udah boleh qashar. Nggak harus qashar itu setelah ente nyampe 82 kilo atau enggak. Yang penting tujuannya itu 82 kilo. Adapun diperbolehkan qasharnya itu setelah kita melewati balat kita, kecamatan gitu. Paham ya? Banyak orang salah paham di situ. Dia ngira sholat qashar itu baru boleh dilakukan setelah dia udah menempuh jalan 82 kilo atau lebih. Salah. Ente keluar dari Tambora, ente ada di Taman Sari, ente ada di Penjaringan, tapi tujuan ente 82 kilo lebih, ente udah boleh qashar. Ente udah boleh jama'. Paham? Yang ke-7, al-ilmu bi jawazil qasri syar'an. Mengetahui diperbolehkannya qashar oleh syariat. Falau ra'anna sayaksurun faqashara mahum jahilan bijawazil qasri fala tasihu salatuhu. Maka seandainya dia melihat nih orang-orang pada mengqashar salat, dia ikut-ikutan salat qashar, tapi dia nggak tahu syariat ini memperbolehkan untuk mengqashar maka salatnya tidak sah. Gitu. Ikut-ikutan dong salat apa nih? Waduh, Allahu Akbar. Dia nggak tahu itu qashar. Qashar itu diperbolehkan oleh syariat, nggak sah salatnya. Harus mengetahui syariat ini memperbolehkan qashar. Yang ke-8, dawa musafar ila tamamis shalah. Tetapnya perjalanan sampai sempurna salat. Ai ila nihayatiha, yakni sampai akhir salat. Falau aqama fi asnaiha, seandainya dia mukim di pertengahan salat, umpamanya dia salatnya di perahu, umpamanya salatnya di perahu, pas lagi salat qashar, umpamanya salat qashar zuhur, perahunya nyampe di tempat tujuannya, udah nyampe Brebes kampungnya dia mau ke Brebes dari sini naik perahu, sholat di perahunya nyampe pas lagi sholat, maka qasharnya itu batal. Dia harus sholat 4 rakaat, nggak boleh qashar. Kenapa? Karena dia udah nggak dalam perjalanan, udah sampai tuh ke kampungnya, tempat tujuannya. Jadi syarat yang ke-8, tetapnya perjalanan sampai sempurnanya sholat. Umpamanya ente mau ke Tegal, ente sholat qashar di stasiun Senen, ya, maka
sampai ente assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ente masih dalam belum nyampe. Jadi gambarannya itu dia sholatnya di kendaraan atau dia sholat di luar kecamatannya, tapi tiba-tiba dia di tengah-tengah sholat nih umpamanya dibawa sama jin. Sebelum salam dia udah nyampe di tempat tujuannya di Tegal, maka kosornya batal, dia mesti sholat sempurna 4 rakaat, ya. Au nawal iqamata fiha fa alaihi itmamuha, atau dia niat mukim di dalam sholatnya, umpamanya pas lagi sholat zuhur nih udah niat qashar nih, di tengah-tengah sholat dia niat mukim. Waduh, daerah ini strategis, banyak masyarakatnya, banyak penduduknya nih, ramai terus nih, bagus buat usaha nih, udah aneh tinggal di sini aja dah, aneh mau usaha di sini. Maka dia wajib menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Jadi nggak boleh ya di tengah-tengah sholat itu dia mukim. Mukim itu orang yang niat tinggal di suatu daerah lebih dari 3 hari, ya. Mukim itu orang yang niat tinggal di satu daerah lebih dari 3. Umpamanya orang dari Jawa pengen kerja di Jakarta, nah begitu dia nyampe Jakarta dia berarti mau mukim, nggak boleh qashar jamaah lagi kalau udah nyampe di tempat tujuannya, gitu. Yang ke-9, niatul qashri indal ihram, niat mengqashar ketika takbiratul ihram. Jadi kalau niat qashar itu ente wajib bareng dengan takbiratul ihram. Pas Allah usolli fardhu zuhri maksuratan hu akbar, harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu asri qasran atau maksuratan, itu harus niatnya ketika takbiratul ihram. Falau nasiha, kalau dia lupa niat qashar ketika takbiratul ihram, lazimahul itmam, dia wajib sholatnya 4, nggak boleh qashar, nggak boleh 2 rakaat. Kemudian syarat yang ke-10, an la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi, dia nggak boleh ngikut sama orang yang sholatnya sempurna pada bagian apapun dari sholatnya. Kalau ente qashar, ente nggak boleh bermakmum sama orang yang sholat 4 rakaat. Kalau mau ente bermakmum sama-sama yang qashar juga, gitu, ya. Kalau ente sholat qashar, ente bermakmum sama orang yang sholat 4 rakaat, ente wajib 4 rakaat juga. Ente niat qashar, imamnya nggak qashar, pas imam tahiyat awal, rakaat kedua aturan ente kan salam. Ente wajib ngikutin dia, jadi 4, gitu. Ini pada bagian apapun dari sholatnya, hate salamnya doang nggak boleh ente ikutin. Ente ngikut nih pas dia salam atau pas dia tasyahud akhir, tetap nggak boleh kalau ente qashar kalau dia sholat 4 rakaat. Paham? Ya, ya udah, itu persyaratan qashar. Sampai sini insyaallah minggu depan kita masuk kepada jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma